Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke podcast SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Oke, di samping saya ada Bapak Kepala Sekolah dari SMK 17 Agustus. Selamat siang, Pak Yuda. Ya, selamat siang juga. Iya, gimana kabar untuk hari ini, Pak Yuda? Baik-baik saja. Udah siang tapi belum makan. Waduh, jangan lupa makan siang, Pak Yuda. Kesehatan, Pak Yuda, itu nomor satu. Apalagi kita di masalah pandemi ini, Pak Yuda ya. Iya, betul. Memang nggak boleh terlambat makan. Terlambat makan yang enak-enak tidak boleh. Terlambat makanan yang tidak enak boleh. Wah, jadi kita makannya harus enak-enak. Oke, Pak Yuda ya. Menurut Dokter Iwan seperti itu. Oh, Pak Iwan sekarang jadi dokter, Pak Yuda. Enggak yang sering di TV itu Oh, Dokter Iwan. dokter. Tak kirain dokter Pak Iwan pribadi, Pak Yuda. Sekarang jadi dokter. Tak kirain jadi dokter orangnya. Oke, Pak Yuda. Saya mau tanya ini. Ini banyak siswa-siswa kita ini untuk ingin sekali untuk bisa bertatap muka untuk mengikuti pembelajaran secara langsung. Akan tetapi kan untuk di masalah pandemi ini masih belum bisa. Lah, untuk saran dari Bapak Yuda selaku kepala sekolah ini gimana, Pak, untuk siswa-siswa kita ini? Ya, Tentunya. memang ada beberapa kriteria siswa kita berdasarkan jenjang umur, apalagi juga berdasarkan pada jenjang tingkatan kelas pendidikan. Benar. Tentu saja yang paling kita utamakan sebenarnya adalah siswa kelas 12. Kelas Sudah 12, benar. Yang mau dianggap, segera lulus, Pak ya. iya, untuk bisa segera melakukan atau mengikuti PTM, Oh ya, benar. pembelajaran tatap muka. Oh ya. Karena dianggap usia di atas 15 tahun ini sudah cukup imunnya dibandingkan dengan siswa yang masih kelas 10, Benar-benar. imunnya belum cukup bagus. Tapi betulnya tentang imun itu bisa kita tingkatkan sendiri dengan selalu menyempatkan berolahraga. Menjaga diri dengan baik, Ya, baik kesehatan. berolahraga pagi maupun malam seperti Mas Ferdi. Itu olahraganya beda, Pak Yuda. Kalau itu ada ininya, spesial. Berarti untuk teman-teman, mungkin untuk siswa-siswi SMK 17 untuk menghadapi pandemi ini kita berarti harus jaga imun, Pak Yuda ya. Betul. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk berolahraga tentunya, Pak Yuda ya. Dan Gimana? 3M. 3M. Apa Pak Yuda itu aja, Pak Yuda? Memakai masker, Memakai masker, oke. menjaga jarak, Menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. selalu mencuci tangan. Oke, buat teman-teman maupun buat siswa-siswi seluruh SMK 17 Agustus maupun Bapak Ibu guru semuanya, jangan lupa kita untuk menaati ya protokol kesehatan kita, yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga apa tadi, Pak Yuda? Menjaga jarak, Menjaga- mencuci tangan, dan memakai masker. Memakai masker, benar Pak Yuda, kita jangan. Oh, tapi kita nggak pakai masker, Pak Yuda. Kalau pakai masker nggak bisa bicara. Iya, bener, nggak jelas nanti podcast kita, Pak Yuda. Iya. Oke, Pak Yuda, untuk masalah pandemi ini, nah mungkin Pak Yuda ya, mungkin untuk siswa bila dilaksanakan mengikuti pembelajaran tatap muka langsung, apakah siswa ini wajib untuk swab maupun rapid, Pak Yuda? Enaknya gimana? Baiknya memang seperti itu. Karena rapid test antigen ini Hmm? lebih detail dan lebih rinci untuk mengetahui kadar tingkat seseorang terpengaruh virus corona ini daripada yang tes rapid test saja. Rapid test. Berarti alangkah baiknya ya Pak Yuda ya, untuk terutama untuk siswa-siswi maupun Bapak Ibu guru semua, Pak Yuda ya, untuk melakukan rapid antigen ya maupun swab ya, untuk melaksanakan persiapan pembelajaran
luring nantinya. Sekarang ini kita masih daring Pak Yuda. Tapi untuk daring ini kan juga ada hal positifnya juga sih Pak Yuda ya. Untuk daring ini mungkin kita bisa menjaga kesehatan kita di rumah, kita bisa sering berolahraga juga, tapi jangan lupa buat siswa-siswi kita untuk mengerjakan tetap pembelajaran normal ya Pak Yuda ya. Cuman sistem kita belajar daring itu aja. Maaf, sekedar info, Iya, Pak Yuda. sebaiknya selain menjaga jarak dan prokes 3M itu, kemudian banyak tidur selama 6-7 jam, kemudian juga sebaiknya minum air hangat 6 kali sehari. Minum air hangat 6 kali sehari ya? 6 kali sehari. Makanya oleh sebab itu masyarakat di Tiongkok itu lebih kebal terhadap virus corona daripada, karena kebiasaannya dianjurkan oleh pemerintahnya untuk minum air panas, air hangat 6 kali sehari. Oke. Meskipun tidak menggunakan ditambah atau dicampur dengan jeruk lemon. Itu bisa menambahkan imun kita Pak Yuda ya. Salah satunya. Oke. Bahkan mematikan virus di tenggorokan kita. Jadi kita nggak perlu untuk beli katakanlah secara vitamin kan juga butuh biaya juga Pak Yuda ya. Betul. Mungkin kan dengan cara kita meminum air hangat sehari 6 kali ya kan, kita bisa menambah imun kita berolahraga. Kalau Pak Yuda olahraga biasanya apa Pak? Saya Seringnya jogging dan goes. Wah, jogging sama goes itu salah satu ini Pak ya. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Iya. Oh, Pagi begini. rutin sekali Pak Yuda ini untuk olahraga goes sama Setengah 6 jogging. pagi sudah harus keluar rumah, kemudian jogging. Jogging, oke. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, benar-benar itu salah satu cara. Oh iya, tambahan satu Ya, lagi monggo. untuk meningkatkan imun, hendaknya juga minum kopi hitam 1 hari 4 kali. Loh, malah dianjurkan Pak Yuda kalau Iya. kopi hitam ini. Iya, Oh, dianjurkan. memang itu Saya nggak memang tahu, banyak memang Iya. faktor yang bisa mempengaruhi dari berbagai para pakar yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang di bawah usia, katakanlah masih usia 15, 16 gitu Pak Yuda, untuk kebanyakan kopi gimana? Katakanlah memang boleh dianjurkan atau gimana Pak Yuda ya? Kan masih siswa katakanlah kayak gitu loh. Apakah baik juga untuk anak-anak? Baik juga, habis minum kopi kan jaga ronda malam. Wah, berarti ngopinya malam hari nih Pak Yuda. Wah, besok olahraga malam. Ya, cocok. Oke Pak Yuda. Itu ada peminum kopi kita yang handal. Oh iya. Bisa didatangkan. Oh iya. Namanya saya tahu Pak Yuda ya. Itu kedai terbaru Pak Yuda. Iya, kedai mata kucing. Kalau ngutang dicagar Pak Yuda. Itu baristanya terkenal Pak Yuda. Iya. Iya, terkenal itu. Handal itu. Kemarin saya dibuatan kopi Pak Yuda. Iya. Tapi dicampur Oreo. Waduh. Gak dipungut biaya. Katanya kalau ngutang cakar. Wah, kedai mata kucing. Oke. Oke Pak Yuda, untuk ini pesan-kesan dari siswa-siswi kita untuk tetap melakukan pembelajaran daring selama ini kan Pak Yuda, dan juga persiapan nantinya kan ada pengumuman tanggal 18 kita sudah mulai luring ya kan. Nah, untuk persiapan mungkin ada pesan buat siswa-siswi kita Pak Yuda maupun Bapak Ibu guru semuanya. Saya mendengar tadi pagi informasi terbaru, malah pemerintah akan memberikan kuota internet lagi. Wah, ada tambah lagi. Iya. Benar-benar. Dari 34 provinsi yang siap untuk PTM hanya 14 provinsi. Itu pun kebanyakan di luar pulau. Luar pulau malah. Yang Pulau Jawa belum ada yang berani. Jadi kita nunggu juga sih Pak Yuda. Malah Depok itu saya dengar diundurkan sampai akhir Februari. Mundur masih sampai Februari. Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Tapi kemarin saya lihat berita Pak Semarang Yuda. juga belum berani. Semarang belum berani juga. Jawa Tengah belum berani. Tapi saya kemarin lihat berita Pak Yuda, untuk vaksin untuk masalah pandemi ini itu sudah sampai di Jawa Timur Pak Yuda. Malah sudah sampai NTB. Iya, karena sudah dibagi ke seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu vaksin ini kan awal dari kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Benar. Apalagi vaksin ini adalah vaksin Tiongkok yang dibuat di Tiongkok, dibawa ke sini, dan hasil proses pengujiannya
hanya 91,2%. 91,2%. Ada lagi yang lebih tinggi, Pfizer. Pfizer itu 98%. Tapi menyimpannya harus di dalam suhu minus 70 derajat. Nah, ini kerepotan Iya, benar Pak Yuda. bagi bangsa kita di negara yang beriklim tropis. Tropis. Sinovac pun juga demikian. Sinovac pun ini kan harus paling tidak disimpan di suhu minus 18 derajat. Seperti suhu yang ada saat ini dan sedang melanda di Tiongkok. Jadi memang sangat begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk agar vaksin ini tidak rusak. Itu belum lagi yang dikirim ke Papua maupun yang di NTT dan Maluku. Pelosok-pelosok itu pertama. Ya mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini kan Pak Yuda ya. Ya, mungkin di sekolah ini yang bisa divaksin adalah Pak Supardi pertama kali. Itu vaksinnya beda Pak Yuda. Itu vaksinnya bukan vaksin ini pencegah virus, bukan. Buat penegak. Biar lama. Bisa aja ini Pak Yuda ini. Aduh. Ya mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini Pak Yuda ya bisa mengurangi antaranya virus corona ini untuk mencegah penyebarannya Pak Yuda. Karena untuk sekarang kabarnya ini Pak Yuda untuk virus corona ini sudah meningkat lagi katanya. Iya. Ya, karena akibat dari liburan masyarakat yang tidak terkendali. Iya, bisa jadi. Kemarin di saat libur Natal dan tahun baru. Tapi kemarin sempat tahun baru juga diberlakukan tidak untuk keluar rumah Pak Yuda. Dibatasi sampai jam 8 malam. Gitu. Oke, Pak Yuda mungkin ada ini kesempatan untuk ini mengingat dari siswa-siswi kita untuk melakukan pembelajaran daring di rumah, mungkin pesan dari Pak Yuda untuk anak didik kita. Ya, bagi anak-anakku semua, tetaplah belajar dengan bersemangat meskipun kondisi situasi pandemi di seluruh dunia masih seperti ini. Jadi jangan putus asa. Jadi belajar daring atau BDR, belajar dari rumah ini tidak hanya siswa-siswi yang sekolah di negara kita, tapi ternyata siswa yang belajar di rumah ini bila dihitung seluruh dunia ada 1,78 miliar. Banyak. Jadi kamu tidak sendirian. Iya, benar. Semua belajar di rumah, siswa yang seusiamu. Iya. Pokoknya kita tetap jaga imun kita Pak Yuda ya. Semua Bapak Ibu guru di SMK TAK ini juga anak didik kita di SMK TAK ini kita bisa menjaga imun dengan cara kita mencegah untuk penyebaran COVID-19 ini Pak Yuda ya. Dengan cara 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan juga memakai masker. Oke, terima kasih buat semuanya. Tetap kembali di podcast SMK TAK Surabaya.